Halo, welcome back Nia Daniati. Selamat bermalam minggu. Malam minggu saya akan membuat konten dan tidak akan kemana-mana, karena malam minggu saya sama dengan malam minggu seperti ini. Saya malam minggu biasanya suka nonton stand up comedy. Tokoh yang paling saya suka yaitu Raditya Dika. Kalian tahu kan, ada beberapa buku yang telah saya baca. Yang pertama, Manusia Setengah Salmon. Yang kedua itu apa ya? Kambing Jantan. Yang paling saya suka nih, ya Manusia Setengah Salmon. Kenapa ya? Karena Manusia Setengah Salmon itu adalah bagaimana manusia itu menyesuaikan diri di lingkup baru. Seperti salmon, ketika dia sudah menetas di dalam air, dia akan mencari tempat untuk dia berlindung. Yang menariknya lagi, ketika kita ini berada di lingkungan tertentu, kita nggak tahu kapan kita akan dijemput yang Maha Kuasa. Tapi satu, ketika kita berbuat baik, maka kebaikan juga yang akan mendatangi kita. Ketika kita berbuat jahat, kejahatan juga yang mendatangi kita. So, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu. Oke, kita membahas Manusia Setengah Salmon. Manusia Setengah Salmon yaitu manusia yang hidup berpindah-pindah, seperti saya. Berpindah-pindah itu mungkin seperti burung juga ya. Burung juga berpindah-pindah sarang loh. Jangan macam-macam kalian berpindah sarang. Tahu sarang apa yang mereka buat? Kalian tahu pokok pohon? Ketika burung itu hinggap di pohon satu, maka nggak tahu besoknya lagi dia akan hinggap di situ apa kagak. So, jangan pernah khawatir. Ketika kita percaya, burung tersebut akan berpindah pohon, guys. Bajunya dipakai deh. Ada lagi yang membuat saya lucunya lagi ya. Kalau memang salmon itu salmon itu adalah ikan. Ikan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Memang terkadang kita berpikir kalau kita itu sama dengan salmon. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita di tempat yang baru. Saya tahu kenapa kita kadang susah untuk move on. Yang paling ngeselin nih ya, dari Manusia Setengah Salmon yang penuh perjuangan, saya juga akan membahas nih move on. Kalian tahu kan move on? Saya juga tahu move on seperti apa. Nih ya, saya memang gak pernah pacaran, tapi pernah sih pacaran, pernah. Semua orang pasti pernah pacaran. Tapi masalahnya bukan face to face ya. Saya tidak mau seperti itu. Saya pacarannya ke hal yang positif. Misalnya, ketika kita ngerjain tugas bareng waktu SMA, pacar saya itu harus bisa mengerjakan tugas itu. Masalah pacaran itu harus didasari dengan hal positif. Seperti apa hal positifnya? Yang pertama, carilah kesibukan. Kenapa saya bilang kesibukan? Ketika kalian sibuk, maka kalian akan melupakan pacar kalian. Itu akan membuat kalian gampang move on. Jadi kalian para ladies, kalian para ciwi-ciwi, jangan takut untuk move on.
kedua nih ya, bernyanyilah. Kalau saya sih bernyanyi wow wow wow. So saya nggak pernah disakiti. Setelah saya move on, kita pro jadi teman. Nggak ada yang cekcokan, karena kita pacarnya nggak terlalu keseriusan atau bagaimana, hanya sebatas kerja kelompok saja gitu guys. Nih waktu SMA itu pacaran monyet, tau gak? Gini nih, waktu SMA ada abang kelas saya, dia suka sama saya nih, tapi dia malu. Dulu itu kan saya punya HP kerupuk waktu SMA. Tahu HP kerupuk? Dia meminta nomor saya. Saya cuma ngeliat ini begini. Tapi saya anehnya, penampilan saya seperti itu membuat mereka itu jadi mengurungkan niat mereka untuk meminta nomor HP saya. Jadi kalau yang tidak memiliki sifat gentleman, dia tidak akan bisa mendapatkan cinta saya. So hahaha, tidak seperti itu, cuman guruan saja. Membahas tentang move on, ketika kita mulai move on, perasaan kita lega nih, lega. Tapi terkadang ini perempuan ini susah move on, tahu gak sih? Susah move on, apalagi sering ada masih punya messengernya pacar, atau masih punya WA-nya pacar. So mungkin ada perasaan yang mau chatting, atau kamu ini gimana sih, kamu gimana sih, kok bisa kayak gini. Maklum lah, perempuan lah ya, saya juga sebagai perempuan, jadi sama-sama perempuan, jadi harus menghargai. Oke. Berbicara tentang move on, saya pernah punya barang itu sangat bagus menurut saya, walaupun jelek tapi bagus kata saya. Barang itu pemberian dari kakak saya, papan ujian. Saya pergi ujian dan membawa papan ujian saya. Saking sayangnya saya, ketika hujan, papan ujian saya yang saya lindungi, sementara saya kena hujan. So hal sekecil seperti itu pun kita cintai. Tapi sampai di kelas, pada saat ujian itu kita berjalan dengan baik. Tapi hari keduanya, saat ujian tengah masuk bagus. Tapi setelah selesai nih ya, papan ujian saya itu tuh dikercik-kercik sama kawan saya, dipatahin. Papan ujian saya itu terbuat dari triplex. Marah saya. Kalian mungkin para laki-laki nggak pernah lihat perempuan feminim bertinju. Tapi saya sudah pernah bertinju loh, jangan macam-macam kalian. Bertinju hal seperti apa, gini-gini. Bukan seperti gitu ya, itu cuma bahan bercandaan aja. Saya dorong itu yang mematahkan papan ujian saya itu laki-laki. Saya dorong ke papan tulis. Saya marah sama dia, saya tampar seperti itu. Nggak tahu nih si laki-lakinya tuh bilang apa ya? Oh iya, dia bilang gini, perempuan kok punya otot, perempuan macam apa kamu itu? Terus saya bilang, perempuanan. Saya bilang seperti itu karena saya nggak mau ngambil pusing. Tapi saya itu nangis, kenapa papan ujian saya itu dipatahin, padahal itu satu-satunya papan ujian saya. Saya susah move on, bro. Saya susah move on. 1 minggu saya tidak move on, 2 minggu saya tidak move on, 3 minggu pun tidak. Walaupun dibeliin papan ujian baru, tetap saya susah move on. So bukan hanya pacar aja yang kita move onin, barang kesayangan kita juga harus move onin dong. Ketika kita punya hal baru, hal lama kita lupakan.
hal lama dilupakan. So, bagi para pasangan malam minggu ini emang cocok untuk orang-orang yang move on. Benar bah, cocok untuk orang move on. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika nih ya pacar ngajak jalan nih, beb, yuk kita jalan yuk. Kemana? Ke taman. Oke, ayo gaspol. Kemudian pergi nih, kucuk-kucuk. Setelah sampai nih di taman nih, duduk di bangku, di kursi. Kamu pesan apa, beb? Aku pesannya kita udahan aja ya, karena kamu itu udah nggak cocok untuk aku. Karena kita udah nggak cocok lagi. So what? Yang cocoknya apa coba? Jenis kelaminnya beda, muka beda. Yang harus dicocokin itu apa coba? Apa? Dengan begitunya move on. Nggak tahu besok-besoknya lagi. Kucuk. Kamu masih sayang kabeb sama aku? Wadidaw! Kok sayang sih? Perasaan kemarin itu dia sendiri yang bilang kita udahan aja ya. Kita udahan aja kayak Dodit aja. Kalian tahu Dodit kan? Maaf ya Bang Dodit, bukan maksud menyinggung. Hanya hiburan semata. Begini, saya kasih tips nih buat move on. Move on pertama, makan yang banyak. Makan aja yang banyak ketika kita melepaskan move on. Cara saya seperti itu. Seperti hal yang manis, makan yang banyak. Biar ketika kita ngunyah makanan, pikiran kita tuh plong. Kalau saya seperti itu. Kemudian carilah kesibukan yang sesibuk mungkin. Maka itu aku juga yang menjadi hasilnya akan plong juga. Makanan yang padat. Kayaknya semua orang makan makanan yang padat. Ini makanan padatnya lain bro. Makanlah makanan yang padat. Makan terus nasi atau makan terus sayur, coklat apa segala macam. Itu juga akan menghilangi move on kamu. Coba lakukan tips-tips saya, otomatis kamu akan gemuk. Oke, so malam Sabtu ini kita memang harus review ulang ya. Beberapa mungkin dari video saya sebelumnya ya ceritanya emang kayak gitu amat. Tapi hari ini malam ini saya bawa santai aja. Aku bawa santai aja videonya. Aku malas mau buat video-video yang membuat aku sendiri jadi bored ya. Kita sama-sama santai, sama-sama slow, sama-sama teman seperjuangan. Jadi tetap cinta mantap. Cinta mantap adalah cinta kesuksesan. Kita berangkat dari kecil jadi tinggi. Pertama sayangi diri kita sendiri, maka itulah yang akan menyayangi kita. Terima kasih.